ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. Kita dengar dari guru kita, Gus Koyum, Masya Allah, begitu luas, begitu rapi, begitu jelas, enggak? Kita disuruh cinta oleh beliau kepada semuanya. Memang habab itu macam-macam hadirin, multi warna, itu kekayaan habab. Kiai yo podo ae akeh macam bisa. Hakata sunnatullah. Maka kita disuruh ngambil manfaat dari semua habaib tadi itu, manfaat dari semua ulama tadi itu. Ada habib lucu ini, Habib ini senang sama ulama. Ada ulama dihormat, baik ulama habaib atau ulama dari kalangan bukan habaib. Tapi kalau ada preman, lebih dihormati sama dia, lebih diperhatikan sama beliau. Hadiahnya lebih, hidangannya lebih, sehingga preman-preman itu cinta kabeh mbek Habib iki. Ada orang bingung, iki Habib iki karepe ya apa sih? Sama ulama cinta, sama ulama hormat, didatangi ulama senang, sama preman juga senang, sama preman juga hormat, malah lebih hormat, ditunjukkan hormatnya kepada preman daripada kepada para ulama. Ditegur Habib, karepe sampean iki nopo sih? Sampean iki sopo? Biasa lek seneng ulama iku ndak seneng preman, seneng preman ndak seneng ulama. Lagi kok seneng kabeh iki nopo? Bahkan kita lihat antum lebih hormat, lebih senang, lebih banyak hadiah yang antum berikan kepada preman daripada kepada ulama. Apa Habib? Gini loh, ini ulama, orang-orang soleh, mereka banyak ibadahnya. Pintu-pintu untuk dia masuk surga itu banyak. Sembayangi kena, Qur'ani istiqomah, nang warung remeng-remeng nggak pernah, maaf teler nggak pernah, akeh surgoi. Dan saya menghormati mereka sebagai bentuk ta'zimul ilm, penghormatan ilmu, penghormatan orang saleh. Tapi lek preman-preman itu, apa yang membuat dia masuk surga itu apa? Sembayang ndak, teler bendino, nolong. Terus maksudnya apa, Beb? Saya ingin mudah-mudahan karena cintanya dia kepada saya sebagai cucu Nabi menjadi sebab dia masuk surga. Kau lihat gimana preman sama saya? Oh cinta, Beb, udah kayak pangan, sembelih kambing, kayak hadiah, kayak duit. Siapa yang tidak seneng? Seneng kabeh kan preman-preman cinta sama saya kan? Iya, Beb. Saya harapkan wis dak ono amale wong-wong iku. Dak duwe amal apa-apa, sembayangan ndak, teler bendino, nang warung remeng-remeng istiqomah. Mudah-mudahan cintanya dia kepada saya sebagai cucu Nabi itu bisa menyelamatkan dia nanti di hari kiamat masuk surga Allah. Rahmati sampai koyok ngoten. Hah? Rahmatnya ulama habaib ini sampai seperti itu. Bukan orang soleh yang dipikirkan, wong-wong elek iki dipikirno. Ya apa carane mlebu surga wong-wong iki? Karena itulah Nabi SAW ingin semuanya ini masuk surga. Sampai satu saat Nabi ada jenazah lewat di hadapan Nabi. Nabi kaget. Kok tidak dikasih tahu ada yang meninggal? Wala innahu Yahudi ya Rasulullah. Yang meninggal ini Yahudi, maka kami nggak ngasih tahu Anda, bukan orang Muslim. Sedih Nabi. Satu nyawa gagal aku selamatkan dari neraka Allah. Disesali oleh Nabi orang mati dalam keadaan kufur. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu nyawa gagal saya. Inginnya Nabi apa? Dia sebelum mati dia diharapkan oleh Nabi masuk Islam dulu, sehingga selamat dari neraka. Tapi gagal, satu nyawa berangkat ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu Nabi. Ingin semuanya dapat rahmat, ingin semuanya masuk surga. Sebagian orang enggak. Ingin semuanya dimasukkan neraka sama dia. Beda dikit neraka. Beda dikit syirik. Beda dikit bid'ah. Neraka. Lu sing ngene surga iki sapa terus? Rahmah ya, sehingga semuanya cinta, semuanya kagum, semuanya senang. Masjid ini diberi nama Masjid Muhdhar ya, ya, kan ini cocok mengundang Habib Hasan Al-Muhdhar. Masjid Al-Muhdhar. Sedikit cerita tentang pendiri masjid ini, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Rahmah hadirin. Wajah itu orang lihat langsung senang. Penuh dengan senyum, hatinya ingin semua orang dapat rahmat, semua orang masuk surga. Sampai pernah suatu saat Habib sama rombongannya jalan Belanda, tadi cerita Belanda tadi Gus Goyum ya, kita lanjutkan cerita Belanda juga. Belanda sama kopral orang Jawa, kopralnya itu kopralnya orang Jawa. Jalan, lihat siapa itu, kata Belanda. Lihat wajahnya, lah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Kala itu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, tuan. Ulamanya orang Islam, tokoh dari orang Islam. Terus Belanda ini tanya, saya dengar Islam ini terbagi dua golongan kan? Kamu ikut golongannya siapa? Si kopral ini ditanya sama Belanda, kamu ikut siapa? Saya ikut Habib ini. Saya ikut golongannya Habib ini yang senang maulid, senang tahlil, senang ziarah. Kamu ikut orang yang tepat. Kata si Belanda ini, kamu ikut orang tepat. Maaf tuan, Anda tahu Islam dari mana? Kok tahu ini yang benar, ini yang nggak benar? Apa kata si Belanda ini? Orang yang punya wajah seperti ini bukan wajah pembohong, ini wajah orang benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Wajah penuh rahmah, wajah penuh kasih sayang, membantu semua orang. Semua orang dibantu sesuai hajatnya masing-masing. Ingin berbuat baik kepada semua orang. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang siapapun dia, karena semuanya makhluk Allah, semuanya itu makhluk. Al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Semua makhluk ini Allah yang memberi rezeki, Allah yang nanggung rezekinya, dan yang paling dicintai oleh Allah yang paling banyak bermanfaat kepada makhluknya. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar pernah Belanda ini punya hajat. Belanda punya hajat, mengeluh kepada si kopral ini. Saya ini punya putri di Belanda, anak perempuan. Beberapa kali saya kirim surat nggak pernah dibalas. Ada apa? Apa dia sakit? Apa dia bermasalah? Apa dia mati? Bingung si Belanda ini. Kemudian sama si kopral dikasih nasihat gini, sampai undang Habib Muhammad Al-Muhdhar. Mau saya undang? Mau. Tapi serahkan beliau. Kalau nyembelih kambing biar saya nyembelih kambingnya. Acaranya apa serahkan beliau. Yang penting nanti hajat sampean apa saya sampaikan. Ya akhir. Ringkas cerita diundang lah Habib. Datang. Si kalau nyembelih kambing orang Jawanya muslimin yang nyembelih. Wah Habib acaranya apa? Ya raha, baca kitab, qasidah. Gala apa hajatnya si Belanda ini, kata si Habib. Ngomong, ini putrinya di Belanda setiap dikirimin surat gak pernah balas Habib. Dia takut ada apa dengan putrinya ini.
Masya Allah, Madinah Rasulullah. Madinah Rasulullah. Masya Allah. Ini katanya dari Madinah Rasulullah. Mudah-mudahan dapat barokah Rasulullah. Dengar dari Madinah kita langsung kangen sama Nabi, enggak Pak? Nah, ini orang cinta. Dengan negerinya langsung nyambungnya ke Rasulullah. Coba diwarai teko Tokyo, nggak bangun, udah ngatek saya. Apa hajatnya kata Imam Ramadan? Diceritakan. Punya putri, dikirimi surat, nggak pernah balas, takut, khawatir ada apa. Suruh tulis. Tulis sekarang Habib. Iya, suruh tulis sekarang. Terus Habib qasidah, baca kitab, roha. Selesai, udah Habib, mana? Suratnya diambil, dimasukkan ke jubahnya. Lanjut. Qasidah, ceramah. Berapa menit? Diambil dari jubahnya. Ini balasan dari anaknya. Tolong yang nggak percaya karomah, pateni TV ini. Supaya nggak darah tinggi sampean. Ini karomah. Kenapa memangnya? Umatnya Nabi Sulaiman bisa mendatangkan tak singgah sana Ratu Balqis dalam sekejap. Aulia umat Muhammad nggak bisa ngantar surat ke Belanda, langsung datang. Lebih bisa. Ulama umati ke Anbiya Bani Israel. Sebagian orang ojo cerita karomah, engkau ake yang mencaci. Memang kalau mulutnya jelek biarkan. Ini karamah nas Al-Quran. Karamah Nabi Muhammad yang cerita. Apa mazia aulia kalau bukan karamah? Qiyamul Lail, iki akeh sing Qiyamul Lail, ndak wali-wali. Baca Quran, semuanya baca Quran. Tapi karena kebersihan hatinya, karena kemuliaan dari Allah diberi karamah. Karamah ya, bukan jarum keluar dari tangan. Bukan paku keluar dari perut. Karamah. Ini surat dari putrinya. Tulisannya anaknya Belanda ini. Ini tulisan putri saya. Diwoco, maaf saya lagi skripsi karena menyelesaikan pelajaran nggak sempat balas, tapi ini balasan saya, tapi maaf mendadak nulisnya. Selesai bingung, ini tulisannya kabarnya bener. Alhamdulillah. Sampai ketemu sama putrinya ini ditanya, saya kirim surat beberapa kali kepada kamu nggak kau balas, tapi kenapa suatu saat kau balas? Kalau iya Pak, waktu itu saya diketok pintu rumah saya buka, ada tukang pos yang menakutkan. Tukang posnya nggak kok biasa ya, jubahan gamisan. Kemudian ini surat, baca sekarang, balas sekarang, saya tunggu. Gawat. Ono tukang pos kayak gini. Baca sekarang, balas sekarang. Saya ketakutan, saya baca dari papa, saya balas langsung. Ditunggu sama dia. Masya Allah. Ya tidak melbu Islam, tidak nemen gitu. Jadi cerita ini apa yang kita ambil? Bagaimana rahmah para habaib, bagaimana ingin memberi manfaat kepada semua orang. Almarhum alaihi rahmatullah Al-Habib yang dikhalil ini Alwi bin Muhammad Ba'akil, saya dengar sekilas bagaimana beliau ingin memberi manfaat kepada semua orang. Ada punya barang dikasihkan, ada anak kecil-kecil dikasih, ini nyeneng no uang tok. Sampai terakhir yang menjadi sebab mati syahidnya dipukuli, mau dilaporkan kata keluarganya, kita laporkan, kawan rumah sakit aja. Tidak mau orang itu celaka sebab dirinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang perlu kita tiru ya. Ini yang perlu kita cari, kebersihan hati dan ingin orang itu selamat. Sampai dikatakan oleh guru kita Sayyidina Husain, sebelum besoknya dipenggal kepalanya oleh orang-orang yang naudzubillah membenci ahlul bait Nabi SAW. Dia kok kaget sampai. Dia orang benci habaib kok kaget. Mulai zaman generasi kedua itu sudah ada golongan-golongan kayak gitu nih. Sayyidina Husain dikatakan menangis. Saudaranya perempuan Zainab menegur, ya akhui, wahai saudaraku, kamu anaknya Ali bin Abi Thalib, kamu menangis, takut kamu dibunuh, takut kamu mati. Galala ya ukhta, bukan, aku nangis bukan aku takut dibunuh, aku tahu aku akan mati. Dan tadi malam aku mimpi kakekku Rasulullah, beliau puasa di 10 Asyura di Karbala itu, beliau puasa, ditawari oleh Nabi untuk buka bersama Rasulullah.
Saya tahu saya akan meninggal, tapi saya menangis. Kenapa? Karena saya ingin yang membunuh saya itu bisa masuk surga. Gara-gara matanya aku itu bisa mlebu surga, tapi kelihatannya Allah tidak menginginkan itu. Itu yang saya sesali. Kenapa masuk neraka? Gara-gara matanya aku. Tidak mau umat Nabi masuk neraka. Ya apa kita?